Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatun Nikmah dengan akhiran NIM 0017. Saya di sini akan membuatkan video dan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan. Untuk memahami perpajakan di Indonesia, ada baiknya terlebih dahulu memahami dasar-dasar perpajakan yang mencakup definisi pajak, fungsi pajak, asas-asas perpajakan, teori yang mendukung perpajakan, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, dan timbul dan berakhirnya utang pajak, serta tarif pajak. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi pajak. Apa sih pajak? Apa pajak itu? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, saya menjelaskan tentang fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter. Apa sih fungsi budgeter? Fungsi Fungsi ini adalah pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara. Kurang lebih 60-70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan APBN. Yang kedua ada fungsi reguler atau fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang solusi dan ekonomi, dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras. Supaya apa? Supaya untuk mengurangi konsumsi minuman keras tersebut. Lanjut, yang ketiga ada asas-asas perpajakan. Apa aja sih asas-asas dalam perpajakan? Yang pertama ada efisiensi. Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Kemudian yang kedua ada equity. Pemungutan pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Jadi tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Dan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya. Jadi tergantung juga akan pendapatannya. Jadi semakin besar pendapatannya, semakin besar juga pajaknya. Yang ketiga ada economic effect must be considered. Pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaannya. Jadi penarikan pajak itu tidak harus dipaksakan. Yang keempat ada teori yang mendukung pemungutan pajak. Ada beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat adalah satu, ada teori asuransi. Negara bertugas melindungi orang dan warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, pembayaran pajak dianggap sebagai pembayaran premi karena rakyat mendapat jaminan perlindungan dari negara.
Lanjut, yang kedua ada teori kepentingan. Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing. Kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara atau pemerintahan. Termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara. Maka semakin besar kepentingan orang terhadap negara, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga ada teori daya pikul. Teori daya pikul mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu seperti perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah asas pajak, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seorang, dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang dan memberikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarganya. Yang keempat ada teori bakti. Apa sih teori bakti? Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak, dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negaranya. Lanjut, yang kelima ada teori asas daya beli. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan. Jadi, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Lanjut, ada yang kelima menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pajak menurut golongannya. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak menurut sifatnya.